Akhirnya Insta360 beneran meluncurkan sebuah drone dengan konsep yang sangat fresh buat dipertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas drone yang baru aja diluncurkan oleh Insta360 dengan nama Anti-Gravity A1. Dimana drone ini sebenarnya bukan dengan branding Insta360 ya, tapi brand ini sendiri, si Anti-Gravity ini, itu sebenarnya dinaungi oleh Insta360 gitu. Jadi mereka menjualnya dengan nama Anti-Gravity A1, cuman ya perusahaannya sendiri dinaungi oleh Insta360, dan mereka juga membackup kayak dari segi R&D-nya. Dan seperti yang kita tahu, profesionalitas atau pengalamannya Insta360 soal kamera 360 itu nggak main-main. Dan di sini memang drone-nya sendiri menganut konsep yang fresh, di mana ini adalah drone dengan konsep kamera 360. Semua video yang udah ada, pembahasan-pembahasan di luar sana, para influencer itu mereka menggunakan drone yang mereka sih kasih disclaimer juga, itu adalah pre-production unitnya. Jadi belum ada spek finalnya sama sekali, tapi dari yang pembahasan-pembahasan yang udah ada di luar sana, klaimnya production unitnya nanti itu bakal lebih bagus lagi gitu, bakal lebih high spec lagi. Dimana kalau nggak salah di pengetesannya itu resolusinya belum maksimal juga, padahal nantinya ketika udah dijual itu bakal bisa nge-shot di 8K. Tapi ya kita lihat nanti aja, cuman perlu disclaimer dulu kalau mereka semua masih ngetes pre-production unit aja, atau bahkan masih bisa dibilang prototype. Jadi mungkin masih beberapa step lagi sampai masuk ke ranah produksi. Drone-nya sendiri compact ya. Dia mengingatkan gue sama jajaran DJI Mini. Jadi dia itu sub 250 gram. Jadi harusnya cukup portable, dan pastinya yang paling menguntungkan dari ukuran tersebut adalah perizinan yang seharusnya nggak begitu ribet. Walaupun kalau di Indonesia gue nggak begitu paham ya, karena gue bukan yang drone pilot banget juga. Tapi apakah kalau kita lagi di spot-spot wisata, mereka paham gitu dengan peraturan 250 gram, atau bahkan peraturan tersebut berlaku di Indonesia atau enggak, kita tidak benar-benar tahu. Tapi ya itu akan membuatnya lumayan compact buat dibawa-bawa. Walaupun agak aneh sih kalau kita ngomongnya compact ya, karena kalau buat dibawa-bawa dia menggunakan goggles juga, dan dia menggunakan motion controller. Kalau kita bawa itu harus disimpan, ya akan memakan tempat yang lumayan gede. Tapi ya kita lihat nanti aja. Cuman secara konsep menurut gua menarik, balik lagi, karena dia adalah drone aerial, tapi dia tidak menggunakan gimbal dengan kamera. Dia menggunakan kamera 360 yang menangkap ke seluruh arah, dan drone-nya hilang gitu. Jadi kayaknya lumayan menarik. Sebenarnya konsep ini bukan baru ya. Insta360 itu beberapa kali bikin aksesoris yang ditempelin ke drone-drone DJI yang bisa bikin efek video 360. Cuman di sini karena the whole product sendiri adalah drone yang dikonsep untuk video 360, gua rasa harusnya bakal lebih matang di sini. Apalagi dengan ya dia memang membawa pengalaman selama ini mendevelop kamera 360 gitu kan. Sama lumayan unik karena dari semua video yang gue tonton gak ada yang nerbanginnya pakai remote ala-ala aerial juga. Semuanya pakai sebuah motion control. Kalau di DJI di sini sih dibilangnya anti-gravity grip gitu kan. Dan dia ya style-nya kayak motion control kalau kita mainin drone-drone FPV-nya DJI gitu. Jadi ya lumayan menarik secara konsep. Cuman memang yang bisa gue lihat di sini, dia tuh kayak apa ya, poinnya itu adalah untuk dinikmati gitu. Menerbangkan drone-nya tuh dinikmati, dimana kita tuh kayak dibawa terbang, kita diberikan view yang imersif gitu, kita bisa nengok-nengok, ngelihat kemana-mana, dan ya membuatnya jadi mungkin sebuah drone yang asik gitu. Nggak cuma buat produksi, tapi ketika kita menerbangkannya, kita mungkin bukan yang produksi tim gede gitu kan, yang kayak kerja banget. Kita sambil traveling, jalan-jalan, kita bisa mendapatkan perspektif yang seru, bahkan ketika pengambilan gambarnya. By the way, sebelum lanjut, gue pengen ngingetin dulu ya, kalau kita lagi ada lomba foto yang total hadiahnya 45 juta rupiah yang bisa kalian ikuti kalau kalian udah punya preset kreatur kita. Jadi buat kalian yang udah beli dari tahun 2023, 2024, kalian free buat ikutan gratis. Dan buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode promo Merdeka buat dapet diskon tambahan. Dan biasanya lomba ini akan datang lagi, karena ini juga udah lomba mungkin ke-6 atau ke-7 kita gitu ya. Jadi udah banyak juga yang kita selenggarakan. Silahkan kalau kalian kepo, kalian cek dulu aja video pengumuman seputar lombanya. Balik lagi ke drone-nya sendiri. Menurut gua konsepnya balik lagi menarik. Jadi basically yang gua lihat, drone ini akan menawarkan yang disebut dengan ini sih bahasa gua ya, tapi bukan tagline mereka gitu. Ini bahasa gua, tapi kayak enjoy the flight, never miss a shot gitu. Jadi ketika lu terbang, kalian bisa lihat lah review-review di luar sana tuh mereka semua amazed gitu ketika
nerbangin drone-nya ketika lagi sunset dan lain sebagainya gitu ya, dapat scenery yang kita tuh tidak lihat karena kita kan eye level ya, tapi dari drone itu kayak kita dibawa terbang terus kita bisa ngelihat kemana-mana tuh dengan perspektif yang sangat berbeda. Dan mereka tuh biasanya yang udah nyobain kayak seneng banget, happy banget, dan begitu lepas si gogglesnya ya mulai back to reality gitu kan. Tapi di samping itu, di samping rasa imersif yang dibawa tadi, dia tidak akan kehilangan satu momen pun gitu, kecuali kalian nggak record gitu. Cuman maksudnya ya kalian lagi nge-record, kalian nengok kemana pun sebenarnya semua momen karena dia kamera 360 itu di capture gitu, yang membuatnya menarik. Bahkan di videonya si Jevan Dovey ya, dia ada nyobain si drone-nya dan dia tuh lagi ngeliat ke depan, dia habis ngikutin temennya bawa mobil ala-ala off-road gitu, dan dia baru sadar saat editing, karena kan kita bisa lihat 360 ya. Jadi pas milotin dia ngelihat ke depan, ternyata di belakang dia mobil temennya tuh terbalik gitu. Terbalik lagi kayak slalom gitu mungkin, terus dia terbalik dan ya momennya dapet gitu. Sama di Jevan Dovey juga sih, dia kalau nggak salah ya dia nerbangin drone, rasanya kayak terbang gitu kan, dan dia ada ngelihat burung lewat-lewat gitu kan. Tapi setelah masuk ke meja editing, karena kita bisa ngikutin burungnya kemana aja, ternyata burung tersebut niat untuk menghancurkan drone-nya gitu ya. Emang ngincer drone-nya gitu, dan memang ya nggak asing kalau kalian biasa main drone, kalau udah ada burung-burung gede gitu ya kayak elang dan sebagainya, biasanya mereka melihat drone itu sebagai ancaman dan kadang diserang gitu. Dan di sini terjadi dan kita bisa ikutin gitu. Bener-bener ketika datanya udah diambil, ya kita bisa lihat si burung ini larinya kemana, terbangnya kemana, dan kelihatan kalau di situ memang menyerang drone-nya si anti-gravity ini gitu. Jadi menurut gue menarik, dan kalian juga bisa lihat ya videonya Potato Jet terutama itu kalau ngambil buat seru-seruan, bener-bener seru banget karena kita sebagai pilot tuh merasakan kayak kita ada di situ, imersif. Tapi di satu sisi ya kita nggak usah repot framing gitu, karena nanti framing tuh bisa on post production gitu. Ketika kita lagi editingnya, kita bisa pilih gitu mau ngelihat kemana, atau bahkan kita bisa pilih karakter gambarnya sendiri, mau yang ala-ala bumi kecil lah gitu, planet kecil, atau mungkin ya mau tetap normal tapi kita dalam kondisi yang sambil panning, tilting dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini benar-benar seru banget gitu. Ini jadi satu gebrakan yang menarik. Konsepnya tidak baru, tapi kayaknya bakal lebih matang dibandingkan dulu Insta360 bikin aksesoris yang buat DJI. Karena gini, salah satu ekspektasi gue yang gue harapkan juga adalah proses editingnya yang lebih lancar. Karena dulu Insta360 itu kita juga ngerasain, dulu tuh gue tuh udah nyoba lama ya dari Insta360 One X. Itu kalau kita editing, kita kayak kameranya kita atur reframing setelah proses pengambilan gambar, itu prosesnya panjang, lemot, berat gitu kan. Jadi memberatkan HP juga, makan storage juga dan lain sebagainya. Dan semuanya berubah ketika zamannya Insta360 X3 sebenarnya. Jadi waktu X3 kita juga nyobain, waktu itu lumayan ekstrim ya, pakai sepeda motor listrik gitu buat off-road. Dan itu jauh lebih cepat gitu buat proses kita kayak reframing dan pengambilan footage-nya untuk langsung kita posting. Jauh lebih cepat, walaupun tetap butuh proses ekstra ya, tapi jauh lebih cepat. Dan itu mulai diimprove lagi di X4, mulai diimprove lagi harusnya di X5, tapi gue X5 belum nyobain. Semoga dalam waktu dekat gue cobain, karena kita ada 360-nya si DJI juga di sini buat kita adu gitu kan. Tapi ya, menurut gue sekarang diterapkan di drone ini sama anti-gravity, apalagi backupnya si Insta360 gitu kan, gue harap sih software akan jauh lebih oke gitu, akan jauh lebih fluid buat digunakan, jauh lebih gampang, dan mungkin diciptakan workflow yang jauh bisa lebih mempercepat lagi. Karena seru ya, gogglesnya aja tuh bisa buat kita imersif di bawah terbang, tapi bukan kayak drone-nya ikut nengok gitu. Karena kita emang kamera 360, kita bisa sambil lihat-lihat gitu sih. Menurut gua seru banget gitu. Jadi ya gua sangat excited dengan si drone yang satu ini. Cuman memang balik lagi, belum ada informasi harga, belum ada spek final, dan belum ada bocoran juga kira-kira bakal masuk ke market itu kapan gitu ya. Bahkan dirilis produk masalnya itu kapan, belum ada informasi juga. Tapi menurut gue wajib buat kita pantau, karena ini akan jadi salah satu yang sangat menguras dompet gue juga kayaknya. Ya belakangan nih lagi banyak banget ya, emang momen-momen masuk ke Agustus, September sampai akhir tahun nih nanti sebenarnya banyak banget yang lagi gue pantau dan sangat menarik. Insta360 juga mau ada Go Ultra, DJI juga nanti ada Osmo Nano, terus hover keluar drone yang bisa di air gitu. Dan
udahlah nanti aja kita bahas lain waktu. Tapi ya untuk Anti-Gravity A1 ini menurut gua sangat menarik. Gua harap sih kalau ada versi Pro-nya, ini kan kayak mini ya, kayak DJI Mini gitu. Gua rasa kalau ada versi yang profesionalnya, gue sih berharap dia bisa bawa modul kamera yang kayak di Insta360 X Leica. Yang sensor 1 inch yang kita pernah cobain tuh gambarnya tajam banget dibandingkan seri Insta360 yang biasanya gitu, yang X. Ini yang versi bareng Leica tuh tajam banget. Gue harap kalau itu bisa dibawa sih, ya jauh lebih fleksibel lagi gitu penggunaannya. Jadi ya mungkin itu aja sedikit pembahasan dari gue. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Jangan lupa buat join lomba kita, cek dulu aja videonya kalau kepo. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.